Definisi hipertensi. Penyakit hipertensi atau yang lebih dikenal penyakit darah tinggi adalah penyakit kronik akibat desakan darah yang berlebihan dan hampir konstan pada arteri. Tekanan dihasilkan oleh kekuatan jantung ketika memompa darah. Hipertensi berkaitan dengan meningkatnya tekanan pada arterial sistemik, baik diastolik maupun sistolik, atau kedua-duanya secara terus-menerus. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang lebih dari 140 mmHg tekanan sistolik dan atau kurang dari 90 mmHg tekanan diastolik. Tekanan sistolik menunjukkan fasa darah yang dipompa oleh jantung dan tekanan diastolik menunjukkan fasa darah kembali ke dalam jantung. Patofisiologi. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tekanan perifer. Faktor genetik, aktivasi saraf simpatis, faktor hemodinamik, metabolisme natrium, faktor renin, angiotensin, dan aldosteron merupakan faktor-faktor yang telah dibuktikan mempunyai kaitan dengan peningkatan tekanan darah pada hipertensi. Pada lanjut usia, perubahan struktural dan fungsional pada pembuluh perifer bertanggung jawab terhadap perubahan tekanan darah. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya tegang pembuluh. Selanjutnya, epidemiologi hipertensi. Hipertensi adalah suatu gangguan pada sistem peredaran darah yang mengganggu kesehatan masyarakat. Umumnya, terjadi pada manusia yang berusia setengah baya atau lebih dari 40 tahun. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa mereka menderita hipertensi akibat gejalanya tidak nyata. Pada stadium awal, belum menimbulkan gangguan yang serius. Sekitar 1,8% sampai 28,6% penduduk dewasa penderita hipertensi. Prevalensi hipertensi di seluruh dunia diperkirakan antara 15 sampai 20%. Prevalensi hipertensi lebih besar ditemukan pada pria, daerah perkotaan, daerah pantai, dan orang gemuk. Pada usia setengah baya dan muda, hipertensi ini lebih banyak menyerang pria daripada wanita. Pada golongan umur 55 sampai 60 tahun, penderita hipertensi pada pria dan wanita sama banyak. Pada usia 65 tahun ke atas, penderita hipertensi wanita lebih banyak daripada pria. Penelitian epidemiologi membuktikan bahwa tingginya tekanan darah berhubungan erat dengan kejadian penyakit jantung. Seseorang penderita hipertensi mempunyai resiko terserang penyakit jantung koroner 5 kali lebih besar. Berikutnya adalah klasifikasi hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial atau primer merupakan tipe paling umum, yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Kurang lebih 90% penderita hipertensi tergolong hipertensi esensial, sedangkan 10% tergolong hipertensi sekunder. Penyebab umum hipertensi sekunder adalah kelainan ginjal, kelenjar endokrin, berbagai obat, disfungsi organ, tumor dan kehamilan hipertensi, gangguan kelenjar tiroid atau hipertiroid, dan penyakit kelenjar adrenal atau hiperaldosteronisme. Gejala hipertensi. Sekitar 50% penderita hipertensi tidak menyadari bahwa tekanan darah mereka meninggi. Selain tidak adanya gejala pada orang tersebut, juga disebabkan oleh sikap acuh tak acuh dari penderita tersebut. Gejala baru timbul sesudah terjadi komplikasi pada organ tertentu seperti ginjal, mata, otak, dan jantung. Gejala klinis dapat berupa rasa lelah, suka tidur, pusing, sakit kepala, gangguan fungsi ginjal, gangguan penglihatan, gangguan serebral atau gejala akibat pendarahan pembuluh darah otak berupa kelumpuhan dan gangguan kesadaran bahkan sampai koma. Ada gejala klinis yang tidak boleh
diabaikan karena berhubungan dengan organ-organ, yaitu serangan pusing, kekakuan, kehilangan keseimbangan, sakit kepala pagi hari, penglihatan memburuk, yang semuanya secara bersama-sama menunjukkan ada masalah dengan peredaran darah di otak. Kelumpuhan anggota badan, khususnya sebelah badan atau salah satu bagian muka atau salah satu bagian tangan, kemampuan bicara menurun dan dapat menjadi peringatan adanya stroke yang jika diobati dapat dicegah. Terengah-engah pada waktu latihan jasmani dengan rasa sakit pada dada yang menjalar ke rahang, lengan, punggung, atau perut bagian atas, menjadi tanda permulaan angina. Susah bernapas sehingga merasa lebih mudah bernapas jika tidak berbaring datar. Dengan gembung pada kaki dapat menjadi tanda lain yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi, kegagalan jantung, dan sering bangun tiap malam untuk buang air kecil dan lebih banyak serta sering mengeluarkan urin selama siang hari dapat menjadi tanda pertama gangguan ginjal. Penyebab hipertensi. Meskipun hipertensi belum diketahui dengan pasti penyebabnya, data-data penelitian telah menemukan beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor keturunan, ciri perseorangan, dan kebiasaan hidup. Yang pertama, faktor keturunan. Dari data statistik, terbukti bahwa seorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya adalah penderita hipertensi. Selanjutnya, pencegahan hipertensi. Pencegahan hipertensi dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pemberian edukasi tentang hipertensi. Rendahnya pengetahuan tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat tentang hipertensi merupakan penyebab utama tidak terkontrolnya tekanan darah, terutama pada pasien hipertensi di Asia. Masih kurangnya informasi tentang perbaikan pola makan bagi penderita hipertensi juga membuat pengetahuan masyarakat tentang perbaikan pola makan masih rendah. Pemberian informasi kesehatan diharapkan mampu mencegah dan mengurangi angka kematian suatu penyakit dan sebagai sarana promosi kesehatan. Pemberian edukasi mengenai hipertensi terbukti efektif dalam pencegahan hipertensi. Selanjutnya, modifikasi gaya hidup. Gaya hidup merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi penyebab terjadinya hipertensi. Misalnya, aktivitas fisik, pola makan, stres, dan lain-lain. Pengobatan hipertensi. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup. Anda harus minum obat secara teratur seperti yang dianjurkan oleh dokter, meskipun tidak ada gejala. Anda harus mengetahui yang pertama cara minum obat, dosis yang digunakan untuk tiap obat dan beberapa kali minum sehari. Kemudian mengetahui perbedaan antara obat-obatan yang harus diminum untuk jangka panjang, yaitu obat tekanan darah, dan pemakaian jangka pendek, yaitu untuk menghilangkan gejala.